Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Hari ini IHSG kembali merah merona. Dan beberapa Sobat Trader mengalami floating loss di emiten-emiten perbankan. Lalu bagaimanakah bisa cuan di kala IHSG kita merah seperti ini? Mari kita bahas IHSG kita pada perdagangan hari ini tanggal 6 Februari 2025, Thursday. Melemah 2,12%, melemah sangat dalam 148,69 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 12 triliun dengan foreign sale 6,6 triliun, foreign buy 4,2 triliun. Net foreign sale cukup lumayan, net foreign sale-nya sekitar 2,4 triliun. Kita lihat net foreign buy. Pada perdagangan hari ini BRIS 40 miliar, melemah 2,37%. BBRI meskipun melemah cukup dalam, asing ada akumulasi net 38 miliar. Brand 22 miliar, melemah. Film 19 miliar, MAPI 13 miliar, menguat. Cuan 10 miliar, menguat. INDF 8 miliar, Raja 8 miliar, melemah tipis. Data 7 miliar, menguat. ICBP 7 miliar, Excel 7 miliar, INTP 6 miliar, BP 6 miliar. Akumulasi net foreign buy-nya cukup kecil. Kita lihat net foreign sale-nya. Wow. BMRI dibuang asing 1,4 triliun. Besar sekali, besar sekali. Melemah 7,69%. Ada apakah ini? BBCA net foreign sale 490 miliar, 1,92%. Goto 106 miliar, melemah 2,35%. ASI 74 miliar, melemah 4%. PANI asing jualan kembali ternyata 69 miliar, BPNI 68 miliar, TLKM 67 miliar, TPIA 48 miliar, melemah 6%. Antam 33 miliar, UNTR 2 miliar, dan seterusnya. Adro juga net foreign sale. Kemudian kita lihat berita dari CNBC Indonesia. IHSG terkapar ke 6.800-an, analis tunjuk Donald Trump. Ini rilis setengah 5. Kita baca beritanya dari sini. Analis Senior Investment Information, Mirai, Navan Ajigusta mengatakan fluktuasi IHSG sudah terjadi sejak awal tahun dan dipengaruhi oleh faktor global yang merupakan imbas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai perfeksionis. Karena sejatinya sentimen dari Donald Trump kuat, pelaku pasar sejak awal tahun benar mencermati dinamika kebijakan Trumponomics. Kebijakan Trump yang kontroversial membuat pelaku pasar berhati-hati, termasuk kebijakan yang memicu perang dagang jilid 2. Seperti diketahui, aksi balasan Cina terhadap perang tarif Amerika Serikat yang sempat menggemparkan dunia pada awal pekan ini tetapi ditunda hingga sebulan ke depan juga menjadi sentimen negatif, meski seharusnya hal ini menjadi sentimen positif. Cina akan mengenakan tarif atau bea masuk 15% untuk impor batu bara dan gas alam cair LNG dari Amerika Serikat sebagai balasan mulai berlakunya kebijakan tarif impor yang diterapkan pemerintah Donald Trump untuk barang-barang impor dari Cina. Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara Cina menyatakan tarif itu akan berlaku mulai 10 Februari 2025. Tarif tambahan sebesar 15% akan dikenakan ke batu baru impor dan gas alam cair yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka juga mengumumkan bakal ada tarif 10% ke impor minyak mentah, mesin pertanian, kendaraan berkapasitas besar, dan truk pickup dari Amerika Serikat. Mengutip dari Reuters, kebijakan tarif impor Cina ini muncul usai Amerika Serikat menetapkan tarif impor 10% ke Kanada, Meksiko, dan Cina pada hari ini. Pada hari ini, Trump menangguhkan kebijakan ini untuk Meksiko dan Kanada, tapi tidak untuk Cina. Semula Trump dijadwalkan untuk melakukan panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada hari ini, tapi kemudian rencana ini dibatalkan setidaknya hingga akhir pekan. Pihaknya menargetkan meskipun tahun ini dipenuhi dinamika geopolitik global,
Namun target IHSG untuk tahun 2025 diperkirakan dapat menyentuh level 8.000. Masih ada yang berpikiran positif ya. Tahun 2025 masih ada 11 bulan lagi, 10 bulan ke depan. Mungkinlah kalau ke 8.000 meskipun koreksinya cukup dalam. Hal senada juga dikatakan oleh bla 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 bla, situasi dan kondisi saat ini memang sedang tidak menguntungkan bagi investor. Meskipun Kanada dan Meksiko mengalami penundaan, tapi Tiongkok tidak. Negeri tirai bambu kemudian membalas tarif meskipun dengan nilai yang lebih kecil. Intinya ini, stabilitas pemulihan ekonomi global juga menjadi terganggu ya. Kebijakan Trump berpotensi untuk mengerek inflasi di Amerika, yang itu artinya ruang pemangkasan tingkat suku bunga menjadi terbatas. Padahal kalau suku bunganya dipangkas, potensi akan ada penguatan di pasar saham. Namun kalau suku bunganya tidak jadi dipangkas karena adanya inflasi di Amerika, maka seperti yang terjadi sekarang ini, IHSG terkoreksi. Breakdown support 6932 kalau dari sini. Menuju ke support berikutnya di 6.698. Kita update dulu. Kita lihat net foreign sale-nya cukup besar. Net foreign sale-nya sampai 2,3 triliun. Sama dengan tanggal 30 September. Sama dengan tanggal 30 September. Hampir sama. Tanggal 30 September ini sekitar 2,6 triliun. Ini 2,3 triliun. Dan yang mendominasi adalah BMRI. Maka mari kita lihat BMRI. Bank Mandiri. Mengerikan. Breakdown support membentuk lower low dan langsung gap down ke banting cukup dalam. BMRI. Asing jualan 1,3 triliun. Terminologinya jelas distribusi yang nampung siapa lagi kalau bukan retail, YP, XL, CCPD. Nampung cukup besar, BB, AK, BK jualan. Membentuk lower low kembali ke harga di tahun 2023. Masih belum harga COVID ya, harga COVID-nya itu di 2000. Harga COVID-nya di 2000 untuk BMRI. Kalau BBRI sudah sampai di harga COVID. Apakah BMRI juga akan sampai ke harga COVID? Kalau melihat patternnya ini bisa menjadi pattern double top. Koreksinya akan cukup dalam jika benar BMRI membentuk pola double top, koreksinya akan cukup dalam. Padahal sebelumnya kita hanya memprediksikan BMRI ini terkoreksi sampai ke 5.850 dari 6175 ya. Ini banyak yang tidak setuju daripada yang setuju. Namun ternyata justru koreksinya lebih dalam dari 5850. Koreksinya sampai 5100. 5850 itu hanya di sini. Potensi masih akan downtrend untuk BMRI sehingga jangan tangkap pisau jatuh. Mau bagaimanapun BMRI saat ini bisa terkoreksi makin dalam. Jangan dilawan market seperti ini. Kalau mau investasi jangka panjang, pastikan bahwa sudah ada konsolidasi. Kalau sekarang dalam kondisi floating loss, baru sedikit, sekiranya memang tidak yakin bahwa BMRI akan segera recovery, maka cut loss adalah menjadi pilihan utama jika tidak yakin. Ini sebagai pengingat ya. Ini sebagai pengingat, kita lihat BMRI all time high-nya di sekitar 7.500-an. 7.500 kita ukur ini dari sini sampai sini. Sudah terkoreksi 32%. BMRI saat ini sudah terkoreksi 32%. Kalau ada yang beli di atas,
sudah floating loss 32%. Kalau beli di sini ya floating loss 10-an%. Kalau ini turun makin dalam sampai ke 4.500, floating loss-nya 40%. Kalau turun sampai ke 4.100, floating loss-nya 45%. Jika tidak yakin emiten ini akan segera recovery dalam waktu dekat, sebelum terlambat, kalau mau cut loss dipersilahkan. Joy Trader prinsipnya adalah trading. Sekiranya memang marketnya tidak memungkinkan untuk trading, cut loss adalah pilihan utama dan bisa manfaatkan modal yang sudah diambil dari BMRI untuk spekulasi buy di emiten-emiten yang lain yang ada momentumnya. Karena di setiap harinya di IHSG kita pasti akan ada emiten-emiten yang ada momentum dan mengalami penguatan. Tinggal Sobat Trader memantau emiten-emiten yang aktif di saat market berjalan. Kita lihat contoh BBRI. BBRI ini all time high-nya ada di kisaran 6350. 6350 di sini saat downtrend awal, downtrend tahun lalu, dia terkoreksi 36%. Sempat recovery cepat, namun kemudian lanjut downtrend lagi. Sampai kemudian ini turun 40%. Sudah turun 40% dari all time high-nya untuk BBRI. Sedangkan BMRI tadi baru 30%, ya. BMRI baru 30%. Nah, apakah BMRI akan bisa turun ke 40%? Ya bisa saja. Karena kondisinya BMRI saat ini lebih lagging, lebih belakangan koreksinya daripada BMRI. Semua bisa terjadi. Apalagi asing jualannya cukup besar seperti ini. Ini tidak bisa kita abaikan jualan asing sebesar ini. Kita lihat asing pakai broker. Ini semuanya asing ini berarti. BB, AK, BK, YU. Ini tidak bisa kita abaikan. Ini data seller yang cukup masif di BMRI. Harusnya mereka jualan dengan profit, taking profit, karena mereka juga sudah akumulasi dari harga bawah. Mereka merasa bahwa belum ada tanda-tanda yang baik untuk spekulasi buy di emiten-emiten perbankan Indonesia, sehingga mereka memilih untuk jualan terlebih dahulu. Dan kita jangan melawan ketika marketnya seperti ini. Kita lihat BBCA. BBCA dari all time high-nya kita ukur sudah terkoreksi 19%. 19% ini juga breakdown 9.000. Closing di 8950. Koreksinya sudah cukup dalam. Harapannya memang akan segera recovery. Kita lihat dengan time frame yang lain. Dengan time frame monthly. Untuk BBCA ini beberapa kali EMA 50-nya menahan koreksi dari BBCA. Ini di saat Covid koreksi sampai EMA 50 menguat. Nah, saat ini sudah hampir ke EMA 50, EMA 50-nya di 8456 ya. Sehingga kalau ke sini ke 8456 sini maka akan turun sekitar 22% dari high-nya. Downside-nya cukup rendah kalau BBCA jika hanya akan tertahan di EMA 50. Kita lihat BMRI. BMRI ini historicalnya di saat Covid breakdown EMA 50. EMA 50 tetap tidak mampu menahan koreksi dari BMRI. Breakdown cukup dalam lalu baru menguat. Tertahannya di EMA 200. Nah, ini terjadi lagi sampai di EMA 50. Apakah EMA 50 bisa menahan koreksinya? Belum tentu. Karena ini
tidak terbukti bahwa di tahun COVID EMA 50-nya cukup kuat. Sehingga bisa jadi ini akan terbreakdown cukup dalam. Kalau dengan pola double top, jika ini kita gambar dengan pola double top, maka target koreksinya kita coba gambarkan pola double top BMRI. Ini ada di sini 5650 dari atas sampai sini kita clone. Jika secara teknikal maka targetnya ke 3.800 sampai 4.000. Sama seperti harga BBRI saat ini. Jika secara teknikal maka polanya kurang lebih seperti ini. Berarti tetap secara teknikal masih akan terkoreksi cukup dalam ke 4.000 kemungkinan. 4.500 kemungkinan besar bisa terkoreksi ke sana untuk BMRI. Apalagi buangan hari ini cukup besar, rawan koreksi lanjutan. Lalu untuk BBNI ini sedang berada di support, asing jualan 68 miliar. Kalau BBNI ini kurang lebih koreksinya berbarengan dengan BBRI, tinggal pantau akumulasi asing. Ini beberapa waktu terakhir asing tanpa akumulasi namun juga kembali distribusi. Bisa dipantau kembali jika memang sudah ada akumulasi dari asing. Kemungkinan ini pergerakannya akan berbarengan dengan BBRI. Selanjutnya mari kita lihat emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Melihat movers top gainer. Ada Wins Emyor. Kita lihat Emyor menguat 2,98%, kondisinya sideways lebar. Sideways lebar, volume pada perdagangan hari ini cukup kecil. Bukan penguatan yang cukup berarti untuk Emyor, hanya pantauan saat. Meskipun secara meteorologinya ada akumulasi RXYUZP yang keluar AKCCBK, namun bukan berarti ini penguatan yang cukup solid. Namun emiten Emyor ini bisa menjadi alternatif bagi sobat trader yang ingin spekulasi buy di emiten-emiten yang besar, karena Emyor ini termasuk emiten yang dalam kategori defensif, ya. Meskipun begitu, bukan berarti juga akan bisa menguat cukup cepat. Dianalisa ulang kalau mau spekulasi buy di Emyor. Kemudian GJTL. GJTL pada perdagangan hari ini kembali menguat 3,08%. Secara meteorologi ada yang akumulasi, ada yang distribusi. Yang masuk AKCCZP, yang keluar BKTPYP. Saat ini mencoba menembus MA 200. Potensi membentuk ini shoulder, head, shoulder. Jika berhasil breakout MA 200, potensi ke 1250, potensi ke 1300. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, volumenya sangat besar, disertai dengan RSI stokastik yang hampir golden cross. Tampak pola bullish divergence di mana harganya menguat namun osilatornya turun. Pola bullish divergence dari GJTL, potensi akan ada penguatan lanjutan. Jika mau tawar-tawar di dekat 1100, ini cukup menarik, ya. Ini beberapa waktu sebelumnya juga sudah masuk trading plan. Supportnya jelas. Jika kemarin mau spekulasi buy, pas, dan ini sudah floating profit kalau spekulasi buy kemarin. Pantau-pantau lagi jika GJTL ada koreksi ke dekat 1100 untuk spekulasi buy. Jika koreksi ke sini maka semoga itu diskon dan segera ada penguatan lanjutan ke 1250-an. Lalu emiten lain cukup aktif. Data termasuk emiten yang kita pantau sejak kemarin. Koreksinya ke
ke 9.400 kemarin kita anggap sebagai diskon. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi, ini foreign, kita rubah. Ada akumulasi cukup bagus oleh CC ZP BK yang keluar MG XL YP KI. Menarik karena asing ada masuk di data 7,5 miliar. Secara teknikal ini ada potensi untuk data mampu menguat kembali ke 1050 ke 1100. Potensi membentuk double bottom. Volume transaksi hari ini cukup lumayan. Tinggal menunggu keseriusan dari buyer-buyer di data, maka ini akan bisa kembali menguat ke 1100 ke 1200. Closing di 975, jika ada koreksi ke 900-an menarik untuk spekulasi buy. Jangan sampai 900-nya jebol, 875 jebol. 875 ini akan menjadi support dari data di MA 50-nya. Lalu DOS. DOS pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 187, kemudian closing di bawah turun. Closing di 175. Selamat bagi sebagian spekulasi buy di DOS. Ini termasuk emiten yang mendapatkan profit bagi kita meskipun kondisi IHSG merah cukup dalam ya. Kita mention DOS dari kemarin sempat menguat. Ini kita mention kemarin saat di harga 163 ya. Kita mention jika reversal maka sekarang saatnya buy DOS 163. Pada perdagangan hari ini low-nya di 165. Jika belum naik tinggi sempat spekulasi buy. Apalagi jika kemarin sudah spekulasi buy dan belum sempat TP saat naik. Lalu saat perdagangan hari ini sampai ke 187. Selamat bagi yang sudah take profit di harga atas. Jika ada koreksi lagi ke 160, 165 menarik untuk spekulasi buy kembali di DOS. Kondisinya ini sama seperti MLPL sebelum reversal. Seperti halnya pada perdagangan hari ini, sideways di bawah dan potensi akan menguat cukup tinggi. Namun ini belum waktunya karena masih sideways di bawah. Begitu pula dengan BOAT. Yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi. Menguat 12,58%. Sempat menguat sampai ke 194, closing di 179. Secara terminologi ada akumulasi oleh KKXAPD yang keluar CP DRSQ. Selamat juga bagi sobat yang punya BOAT pada perdagangan hari ini sudah take profit. Kemarin juga kita mention untuk BOAT dan sempat hit TP. Ini pada senang BOAT-nya TP. Kita lihat BOAT. BOAT nih, BOAT. Ya, ini BOAT kemarin kita mention saat masih di harga 152. Pada perdagangan kemarin juga sempat menguat sampai ke 168. Kalau belum sempat TP, maka perdagangan hari ini TP lumayan. Kalau kemarin sudah TP, pada perdagangan hari ini cepat sideways di 158, 159. Jika spekulasi buy, low-nya di 155. Ini bisa dapat dan running profit. Beberapa sobat trader juga ada yang profit di BOAT, bahkan ada yang profit di BOAT dan DOS. Ini masih di harga 152. Kita mention ada bullish divergence, semoga segera breakout 170. Dan pada perdagangan hari ini breakout 170, berhasil breakout pola double bottom. Jika ada koreksi 170, pantau-pantau, bisa spekulasi buy untuk miring kembali di BOAT. Untuk perdagangan esok masih menarik. Kemudian MAPI. Mitra di Perkasa pada perdagangan hari ini menguat, open gap up, akumulasi, asing terus masuk. Pada perdagangan hari ini masuk 13 miliar, potensi menuju ke 1.300, kondisi downtrend parah. Namun emiten ini kalau sudah menguat biasanya akan ada penguatan lanjutan. Historicalnya di sini. MAPI di sini, open gap up, lanjut menguat. Ini bisa menjadi patokan untuk perdagangan esok. MAPI bisa dipantau ya untuk perdagangan esok karena ada potensi untuk menguat lanjutan seperti ini. Open gap up, ada potensi MAPI ke 1.300-an ke 1.350.
Silahkan kalau mau ada yang spekulasi buy, MAPI. Tetap high risk karena kondisinya downtrend. Lalu MPPA, MLPL. MPPA pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi, volume transaksi cukup besar, sangat besar bahkan. Secara fundamental ada akumulasi, kita lihat gross sudah pada jualan, LG yang belum habis jualannya. LG masih punya 122.000 lot, average di 67. Selamat bagi sebagian spekulasi buy di MPPA. Kita buat yang trading dari sini, sempat hit TP, koreksi. Kalau spekulasi buy on weakness kembali, selamat, sudah floating profit. Bahkan jika sempat TP di 69, 68, ini cukup lumayan. Hacknya di 70. Satu tiknya lumayan. Volume transaksi pada hari ini cukup besar, sehingga masih ada potensi untuk penguatan lanjutan di MPPA. Namun, jika sudah menguat kencang seperti ini, biasanya akan slow down dulu untuk MPPA maupun MLPL. Sehingga, kalau mau spekulasi buy, ketika terkoreksi, jangan beli di atas. MPPA dan MLPL bukan emiten-emiten yang mudah untuk dicopet. Biasanya kalau sudah menguat cukup tinggi, bukannya bisa copet malah kena rampok. Pada perdagangan hari ini MLPL juga sempat menguat sampai ke 143, namun kemudian di bawah turun, closing di 135. Selamat bagi sebagian spekulasi buy kembali MLPL pada perdagangan 4 Februari dan 5 Februari. Di tanggal 4 Februari sampai ke 130, beberapa sudah take profit dan terkoreksi. Kemudian ada yang bertanya apakah diskon? Ya, kita anggap bahwa kalau berhasil breakout 130 ya diskon, dan kemudian ini menguat. Ini termasuk emiten yang memberikan profit bagi beberapa sobat trader pada perdagangan hari ini, MLPL dan MPPA. Begitu pula dengan LPPS kalau ada yang spekulasi buy. Ini juga sempat menguat sampai ke 68, closing di 63. Secara fundamental ada akumulasi, namun akumulasinya XL, MG, yang keluar CP, ZP. Lebih menarik MPPA dan MNPL. Dan ini supportnya cukup jauh di 5960, sehingga kalau ada koreksi ke sana, mau spekulasi buy silahkan. Pergerakannya lebih volatil MLPL dan MPPA. Kemudian KLBF. KLBF pada perdagangan hari ini menguat 7,44% dengan akumulasi cukup bagus oleh SGIF RXXA. Setelah cukup sideways beberapa hari, pada perdagangan hari ini berhasil breakout 1260, menguat sampai ke 1300. Tampak pola head and shoulder ya, dengan resist di 1250, 1260. Supportnya saat ini ada di 1260, namun RSI-nya overbook. Kondisi saat ini KLBF menarik di tengah emiten-emiten big cap yang lain terkoreksi. KLBF justru menguat, ada potensi penguatan lanjutan ke 1350 ke 1400 untuk KLBF. Support 1200, 1250 kalau mau spekulasi buy Kalbe Pharma. Lalu emiten lain cukup aktif, JAR. Pada perdagangan hari ini menguat 8,97%, closing di 340. Secara metodologi ada akumulasi oleh NI, YP, CP, yang keluar CD, YJ, XL. Menarik karena NI ini belum habis barangnya. Yang akumulasi cukup besar YP dan NI. YP sudah masuk, sudah jualan cukup lumayan. NI yang masuk baru jualan sedikit. Jika melihat historical dari JAR, ketika sudah ada penguatan cukup tinggi, maka biasanya akan ada penguatan lanjutan di perdagangan besok. Markup, lalu ada bantingan. Seperti di sini, hijau pekat. Ini menguat 24,49%. Lalu menguat cukup tinggi, markup, dibanting. Di sini hijau pekat, menguat, dibanting. Di sini hijau, menguat tipis.
Pada perdagangan esok ada kemungkinan untuk JAR Jonin Agroraya untuk menguat lanjutan. Sehingga kalau mau copet ini menarik di JAR pada perdagangan esok secukupnya saja kalau mau copet di JAR. Kalau ada yang spekulasi buy JAR di akhir sesi untuk BSJP, langsung pasang trailing stop. Harapannya ketika ada penguatan cepat lalu ada bantingan bisa langsung terkena take profit, tidak jadi floating loss. Jika kita lihat pada perdagangan 2 Januari, kita lihat akumulasi siapa 2 Januari. 2 Januari ini yang terlibat CCAZ. Kalau ini NI, kita lihat yang tanggal 9 Desember siapa yang terlibat. JAR 9. Ini justru ininya jualan. Di sini ininya jualan, namun harganya naik. Pada perdagangan hari ini ininya yang masuk. Sebelumnya di sini menguat rally. Kita lihat yang ini dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Siapa yang terlibat? 15 Oktober. 15 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober. NI. Oh, menarik nih. Untuk JAR menarik. NI cukup terlibat dengan kenaikan JAR dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Dia cukup besar akumulasinya 180.000 lot. Average price di 319, cukup bawah. Padahal harganya naik sampai ke berapa ini? Sampai ke 440. Lalu di markup cukup cepat. Karena NI baru masuk pada perdagangan hari ini, maka polanya bisa kita simpulkan harapannya seperti ini. Kenaikan dengan konsisten. Yang di sini bukan NI, yang di sini bukan NI. Yang di sini NI sama dengan kurang lebih di sini. Kita lihat NI ini masuk dari kapan? Kita mundurkan 15. Ya, 15 di sini sudah masuk. 15 sudah masuk, di sini sideways. Lalu ada penguatan lanjutan untuk NI. Apakah polanya akan sama seperti ini atau langsung rally? Ya, kita pantau saja besok. Yang jelas menarik karena NI-nya masuk. Beberapa emiten yang dimasuki NI sudah kita catat ya. Ada beberapa sobat yang paham, tidak kita ulas di sini. Intinya ketika ini masuk cukup menarik di JAR. Kemudian Toba, buat sudah Toba. Pada perdagangan hari ini menguat 12,29%. Sempat menguat sampai ke 438. Ada beberapa sobat yang coba-coba di Toba. Ini belum pas 2025 Februari. Today, langsung today. Nah, distribusi. Tanggal 6 Februari distribusi oleh AKODOC yang masuk SG, XC, XLMG. Kita lihat gross YP, CC, AK yang terlibat. SG tidak begitu terlibat. YP sudah masuk sudah jualan, XL sudah masuk sudah jualan. Habis ini YP habis, CC habis. Hanya untuk trading cepat, kenaikannya tidak serius ternyata. Padahal biasanya ketika overnya tebal akan ada kenaikan serius. Dengan kenaikan Toba pada perdagangan hari ini bisa menjadi tanda awal kebangkitan dari Toba. Beberapa waktu sebelumnya ini sempat kita masukkan trading plan karena ada pola bullish divergence di mana harganya turun namun osilatornya naik. Sehingga kita masukkan trading plan namun memang cukup lama pergerakannya ya. Di sini harganya turun, osilatornya menguat.
Dan untungnya pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi, sehingga ada beberapa support yang sudah floating profit dan langsung take profit. Kalau mau spekulasi buy lagi, kita tunggu area buy yang pas di sekitar 350 sampai 380-an. Pantau-pantau lagi jika sudah sampai di sekitar 380, 350, apakah masih akan bertahan, berhenti dari downtrend, dan jika benar berhenti dari downtrend, menarik untuk spekulasi buy kembali di TBS Energi Utama. Lalu kita lihat top loser. Kita lihat dari top losernya yang paling bawah. Era downtrend CBDK. CBDK menguat koreksi. Ini secara fundamentologi net RF terus menjaga harga dari CBDK. RF nahan koreksi dari CBDK. Kalau mau spekulasi buy CBDK di 7.000-an menarik. Ya, jika mau spekulasi buy, ini sebenarnya pas di Fibonacci retracement-nya, namun jika ada koreksi ke 7.000-an, ini menjadi area buy yang menarik dari CBDK. Jika kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah, maka ini pas di support dan bisa ada penguatan. Namun juga belum tentu karena marketnya juga sudah tidak kondusif. Pantau-pantau saja jika koreksi sampai ke 7.000-an, 7.000, 7.500 terdekat. 7.500 di sini, 7375, 7.500. Ini akan menjadi support terdekat dari CBDK. Jika tertahan di sini, potensi akan ada pantulan, potensi akan sideways sebelum nanti akan uptrend kembali untuk CBDK. Kemudian kita lihat PANI. PANI pada perdagangan hari ini juga terkoreksi cukup dalam. Terkoreksi 4%, fundamentologi distribusi, RF yang jaga, barang retail XCPD, koreksi dengan volume kecil. Namun 2 hari terakhir volume kenaikan juga tidak begitu besar, wajar-wajar saja, pantauan sesaat. Jika ada koreksi ke 10.000 lagi, mau spekulasi buy silahkan. Untuk saat ini harganya tanggung, jauh dekat dengan resist, juga jauh dengan support, maka pantau-pantau lagi. Jika dekat support, mau spekulasi buy PANI. Kemudian emiten lain yang bisa kita bahas, GPSO, AAD. Breakdown MA20. Secara fundamentologi ada netral, small distribusi, BQ SKPD yang ngambung, yang keluar CC BKNI. Asing tampak jualan 8 miliar. Volume cukup besar karena breakdown dari MA20. Mau spekulasi buy AAD kembali di sekitar 7.650 sampai 8.000. Ini breakout pola double top, ya, double bottom. Ini breakout pola double bottom di sini dengan target kenaikannya yang sudah tercapai. Ini target kenaikannya dari sini ke sini, maka sudah tercapai. Bahkan lebih, target kenaikan sampai ke 9.300-an ini dan sudah tercapai. Jika kita gambar dari sini, jika kita gambar sampai sini 8650, ya, namanya gambar ya sesuka hati. Dari sini sampai sini, ya, target kenaikannya tercapai. Target kenaikan dari double bottom tercapai, kemudian koreksi. Waktunya take profit. Sehingga jangan beli ketika sudah naik seperti ini. Belinya di bawah. Kapan? Ini nanti tunggu-tunggu lagi. 7650, 8000, pantau. Jika konsolidasi, maka menarik untuk AAD. Meskipun emiten ini cukup bagus, mau bagaimanapun kita jangan melawan kalau saatnya koreksi. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat TPIA,
terakhir. TPA, shooting star, koreksi, lanjut koreksi. Jangan dilawan. Shooting star, big distribusi, AKZP, koreksi target ke terdekat di 7675 menuju ke 7675 untuk TPA. Pantau lagi jika sampai ke 7675, koreksinya jangan dilawan karena candlenya cukup solid. Sudah membalikan arah, mau spekulasi buy lagi, tunggu slowdown dulu untuk TPA, Chandra Asri Pasifik. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi sobat trader apakah yang harus dilakukan untuk perdagangan esok dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.